Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Hidayat. Saya mengajar di SMA Swasta Bintang Langkat. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2023, Program Studi Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Nomor peserta 20738214. Saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah SMA Swasta Bintang Langkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semuanya? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Seperti biasa, pada hari ini bapak masuk ke pelajaran ekonomi. Hari ini mengambil materi peluang, ya, biaya peluang dan kelangkaan, ya, biaya peluang dan kelangkaan. Seperti yang lalu sudah bapak sampaikan untuk materi kita hari ini. Jadi untuk itu, ya, bapak minta kepada ketua kelas untuk membawakan doa seperti biasa kita dalam memulai pelajarannya. Silakan. Bersiap, berdiri. Beri salam pada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk semua. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Terima kasih kepada Bapak yang telah memulai pembelajaran ini dengan doa agar kita diberi kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum Bapak mulai materi ini, Bapak menyampaikan kepada Bapak bahwasanya lebih bersemangat lagi kita dalam menuntut ilmu pelajaran. Kenapa? Dengan kita bersemangat itu bisa
mempermudah kita dalam menuntut ilmu, dalam memperhatikan, dalam mengambil materi-materi yang diajarkan oleh guru. Jadi kepada Bapak ya, bahwasanya tidak ada keberhasilan itu tanpa usaha, dan usaha itu membutuhkan perjuangan. Jadi keberhasilan itu tidak ada yang instan, tiba-tiba berhasil seperti simsalabim, tidak ada. Suatu keberhasilan itu akan tercapai apabila dengan usaha dan doa kita kepada Allah SWT. Oke, itu sebagai motivasi kepada Bapak untuk agar lebih bersemangat lagi. Sebelum dimulai, seperti biasa, Bapak akan mengabsen tentang kehadiran dengan Bapak. Jadi yang Bapak sebutkan namanya nanti, tolong diangkat tangannya sambil menyebutkan keberadaannya. Misalnya, hadir Pak, gitu ya. Oke, Bapak mulai. Ani Hanum. Alfa. Deka Pratiwi. Muhammad Taihan. Hadir Pak. Nabila Syafitri. Najina Fitri Nur. Putra Fauzan. Hadir Pak. Rezi Afriza. Hadir Pak. Sarah Al-Azizah. Silva Anaya. Sri Wulan Asih. Wahyu Ramadan. Hadir ya. Zulham Effendi. Hadir Pak. Oke, setelah Bapak baca absen, ya, maksudnya ada beberapa dari anak Bapak yang tidak dapat mengikuti pembelajaran hari ini karena kurang enak badan atau kondisi dalam keadaan sakit. Seperti yang pertemuan yang lalu sudah Bapak sampaikan materi kita tentang biaya peluang dan kelangkaan. Jadi apa itu kelangkaan dan apa itu biaya peluang? Bapak harap karena Bapak telah memberikan materi, paling tidak anak Bapak telah membaca di rumah materi-materi yang Bapak sampaikan. Jadi untuk itu Bapak akan tanya salah seorang dari anak Bapak, yaitu Bapak tunjuk aja, Bapak acak, Bapak tunjuk aja Zulham Effendi. Diri. Jadi Bapak mau tanya menyangkut materi ini. Coba kamu jelaskan apa itu biaya peluang. Biaya peluang ialah nilai yang hilang dari barang dan jasa yang tidak dapat kita pilih karena pemakaian barang dan jasa lainnya. Bagus, ya, ya, betul. Artinya nilai yang hilang dari barang dan jasa yang tidak dapat kita pilih karena pemakaian barang dan jasa lainnya. Jadi itu pertanyaan awal sebelum kita lanjutkan materi ini. Artinya Bapak anggap anak-anak Bapak semuanya sudah membaca di rumah materi yang telah Bapak sampaikan pada pertemuan yang lalu. Sebelum materi ini disampaikan, Bapak minta kepada Bapak untuk membagi menjadi 4 kelompok, ya, 4 kelompok. Karena jumlahnya ini yang hadir ada yang tak hadir, jadi Bapak harap ada masing-masing kelompok ada 2 kelompok 5 orang dan ada 2 kelompok 4 orang. Jadi silakan kepada Bapak membagi kelompoknya dan membentuk mejanya lingkaran atau di mana saja anak Bapak enaknya dalam membagi meja dalam kelompok. Silakan.
strategi kerjakan kepada anak-anak Bapak di kelompoknya. Satu kelompok, satu KPD. Ini materi yang akan kita bahas pada hari ini. Bapak akan memutarkan video. Anak Bapak perhatikan dengan sesama, yaitu kemudian nanti dari anak Bapak melihat video yang telah Bapak tayangkan nanti, disitulah nanti anak Bapak dapat menyelesaikan LKPD yang telah Bapak berikan tadi. Oke, baiklah, Bapak mulai ya videonya. Hai semua, jadi hari ini kita akan belajar tentang rumusan kelangkaan dan biaya peluang. Nah, jadi sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu kelangkaan. Jadi kelangkaan merupakan kesenjangan antara sumber daya ekonomi yang terbatas dengan jumlah kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Selanjutnya, kenapa ya bisa terjadi kelangkaan? Nah, jadi kelangkaan uang ini merupakan biaya yang menandakan bahwa kehidupan ekonomi mengharuskan manusia untuk menghadapi sejumlah pilihan. Mereka pasti akan mencari barang yang lebih mudah didapatkan atau barang alternatif. Sedangkan biaya peluang bagi konsumen akan semakin tinggi karena barang yang akan didapat harganya akan dinaikkan lebih tinggi daripada harga biasa karena kelangkaan yang terjadi. Baiklah, tadi anak Bapak telah melihat video pembelajaran pada hari ini ya tentang biaya peluang dan kelangkaan atau kelangkaan dan biaya peluang. Jadi Bapak minta anak Bapak dengan berdiskusi dengan teman kelompoknya untuk menjawab atau menyelesaikan LKPD yang telah Bapak berikan tadi. Jadi waktu Bapak persilakan. Dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 yang telah Bapak beri tugas untuk mengisi LKPD-nya ya. Jadi untuk itu Bapak akan minta kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan. Kelompok kami terdiri dari Silva Anaya, Silva Oktaviana, dan Sri Ulan Asih. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kelangkaan yang ada di Indonesia. Berikut presentasi dari kami.
dan yang ketiga bawang putih dan bawang merah pada tahun 2013, yang keempat kedelai pada tahun 2008, yang kelima daging sapi, dan yang terakhir air bersih. Apa penyebab barang itu langka atau susah ditemukan? Yang pertama, minyak tanah. 4 penyebab kelangkaan minyak tanah itu adalah: pertama, disparitas harga minyak tanah subsidi dan non-subsidi. Minyak tanah bersubsidi ditetapkan 2.300 per liter, sementara non-subsidi mencapai 6.000 per liter. Adanya panic buying yang antara lain disebabkan isu kenaikan harga minyak tanah, berita antrian, dan persepsi kurang tepat mengenai penggunaan kartu kendali dalam rangka penerapan sistem distribusi tertentu. Penyebab kelangkaan dan naiknya harga daging sapi disebabkan oleh paling tidak terdiri atas 3 hal. Yang pertama, sensus ternak tahun 2011 menunjukkan hasil terdapatnya 14,8 juta ekor sapi, padahal target pemerintah menuju angka 14,2 juta ekor ternak sebagai swasembada daging. Air bersih. 3 faktor penyebab kelangkaan air bersih tersebut antara lain: perilaku manusia. Faktor utama prinsip air adalah perilaku manusia guna mencukupi kebutuhan hidup, yaitu perubahan tata guna ladang untuk keperluan mencari nafkah dan tempat tinggal. Kerusakan lingkungan. Penggundulan hutan. Kerusakan lingkungan yang makin parah akibat penggundulan hutan merupakan penyebab utama kekeringan dan kelangkaan air bersih. Dalam menyusun skala prioritas itu, kebutuhan terdapat beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama, urutan pemuasan kebutuhan harus didasarkan pada tingkat kepentingan dan mendesak tidak kebutuhan tersebut. Disesuaikan dengan penghasilan, karena semua kebutuhan tetap tidak akan terpenuhi apabila total uang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan lebih besar daripada penghasilan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih untuk tempat dan waktunya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah kepada Bapak ya yang telah mempresentasikan dari diskusi dengan materi yang telah disampaikan. Jadi untuk penyelesaian LKPD pada masing-masing kelompok, Bapak mulai dari kelompok 2 perwakilannya untuk mempresentasikan dari kelompoknya dalam pengerjaan diskusi tentang pengerjaan LKPD, lembar kerja peserta didik. Dipersilakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil diskusi kami dari kelompok 2 tentang lembar kerja peserta didik. Kelompok 2 yaitu Mary Angela, Eka Pradela, Nurtuliza Aulia, dan saya Nabila Syahidi. Mengenai topik mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan. 1. Tuliskan 5 contoh kebutuhan dan keinginan kalian sesuai dengan kondisi saat ini. 2. Urutkan kebutuhan dan keinginan sesuai prioritas dan sertakan alasan kalian. Kebutuhan: rumah, pakaian, makanan, pendidikan, dan pekerjaan. Keinginan: rumah mewah, pakaian mahal, makan di restoran, pendidikan di sekolah atau universitas, dan kendaraan mewah. Alasan: sebagai tempat untuk berlindung, untuk melindungi tubuh, untuk bertahan hidup, untuk perkembangan manusia, dan untuk memenuhi kebutuhan.
Demikianlah hasil dari kami tentang topik mengidentifikasikan kebutuhan dan keinginan dalam lembar kerja peserta didik. Mungkin itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aplus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil lembar kerja peserta didik atau mengisi dalam LKPD. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya membacakan hasil divisi kelompok 3 dalam mengisi lembar kertas peserta didik LKPD. Apapun hasil divisi adalah tuliskan 5 contoh kebutuhan dan keinginan kalian sesuai dengan kondisi saat ini. Urutan kebutuhan dan keinginan sesuai prioritas dan sertakan alasan kalian. Kebutuhan pakaian, obat, beras, tempat tinggal, gula. Keinginan HP, tas, kendaraan, sepatu, meja belajar. Alasan melindungi tubuh dan hiasan dan keindahan, obat karena sedang sakit. Untuk kebutuhan sehari-hari sebagai tempat tinggal, tempat lindungi, untuk masak atau membuat kopi. Setelah mengerjakan aktivitas tersebut, jelaskan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan manusia terhadap suatu barang dan jasa yang harus dipenuhi terhadap suatu barang dan jasa dan mempertahankan kehidupan. Mengapa kalian harus memutuskan suatu hal baik untuk kebutuhan maupun keinginan? Berdasarkan prioritas manusia diharapkan mengetahui di mana kebutuhan yang harus didahului dan mana kebutuhan yang harus ditunda terlebih dahulu. Demikianlah hasil divisi kelompok 3 tentang materi, kelangkaan, dan biaya peluang. Dan saya kira semungkin itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus kelompok 3. Oke, selanjutnya diminta kepada perwakilan kelompok 4 untuk membacakan hasil diskusi atau kerja kelompoknya dalam pengisian lembar kerja peserta didik atau LKPD. Pada perwakilan kelompok 4 dipersilakan untuk membacakan hasil diskusinya. Saya akan berpresentasi tentang mengidentifikasikan kebutuhan dan keinginan. 1. Tuliskan 5 contoh kebutuhan dan keinginan kalian sesuai dengan kondisi saat ini. 2. Urutkan kebutuhan dan keinginan sesuai prioritas dan sertakan alasan kalian. Kebutuhan: makanan, minuman, pendidikan, pekerjaan, pakaian, rumah. Keinginan: rumah mewah, pakaian mahal, mobil baru, kereta baru, HP baru. Alasannya: kebutuhan sehari-hari agar memahami secara lebih luas, mendapatkan menghasil untuk menjalan di kehidupan yang layak, untuk memakai lebih indah, untuk melindungi dari hujan atau panas. Setelah mengerjakan aktivitas tersebut, jelaskan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Keinginan adalah disertakan pada kepuasan yang ingin kamu dapatkan. Kebutuhan bersifat objektif, sedangkan keinginan bersifat subjektif, yaitu dipengaruhi oleh budaya, popularitas, dan lingkungan tempat tinggal. Mengapa kalian harus memutuskan suatu hal, baik itu kebutuhan maupun keinginan, berdasarkan prioritas? Manusia diharapkan mengetahui mana kebutuhan yang harus didahulukan dan mana kebutuhan yang harus ditunda terlebih dahulu. Sampai di sini aja presentasi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 yang telah mengerjakan LKPD-nya, dalam pengisian LKPD-nya, nanti Bapak minta LKPD-nya dikumpulkan di depan. Tapi sebelum itu Bapak mau tahu juga sampai sejauh mana
pemahaman dari anak-anak Bapak tentang materi kita ini. Nadina, ya, coba kamu terangkan tentang apa itu kelangkaan. Kelangkaan adalah suatu kondisi, situasi, suatu barang yang dibutuhkan tidak mencukupi untuk memenuhi banyaknya kebutuhan manusia dan memerlukan pengorbanan untuk memperoleh barang tersebut. Misalnya, antrian panjang kendaraan di SPBU. Ya, betul sekali. Pada anak kami Nadina yang telah menjelaskan tentang kelangkaan. Kemudian satu lagi sebelum materi ini kita tutup, kepada anak Bapak dari kelompok 2 Nur Tuliza. Coba kamu jelaskan apa-apa penyebab dari kelangkaan itu. Penyebab kelangkaan: 1. Pertambahan penduduk yang tidak diiringi. Pertambahan jumlah alat pemenuhan kebutuhan. 2. Sumber daya manusia yang kurang maksimal, tidak mampu mengolah dan mengelola sumber daya alam. 3. Alat pemenuhan kebutuhan yang tersedia di alam jumlahnya terbatas, sedangkan eksploitasi dilakukan manusia cenderung tidak bertanggung jawab. 4. Bencana alam mempengaruhi ketersediaan barang. Yang jawaban dari anak kami Nurtuliza artinya dari materi ini Bapak anggap pada anak Bapak anggap telah menguasai dari materi yang telah kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang kelangkaan dan biaya peluang. Sebelum ditutup, Bapak menyimpulkan kebutuhan manusia sangat banyak, sementara sumber daya alam kita itu tetap bahkan cenderung kurang dalam memenuhi kebutuhan itu. Jadi dalam memenuhi kebutuhan ini perlunya kita untuk mensiasati atau membuat prioritas, segala prioritas kebutuhan mana yang penting terlebih dahulu disediakan atau kita upayakan. Jadi dengan kita membuat prioritas itu akan membuat kelangkaan itu menjadi tidak langka lagi. Kenapa? Karena akan mengurangi dalam pemakaian barang dan jasa tersebut. Itulah kesimpulan yang dapat Bapak sampaikan kepada anak Bapak. Apakah anak Bapak paham dari materi ini? Bapak tanya sekali lagi, apakah telah paham dari materi yang telah kita pelajari pada hari ini? Oke, terima kasih. Alhamdulillah, bahwasanya materi yang telah disampaikan pada hari ini tentang kelangkaan dan biaya peluang itu telah Bapak mengerti. Untuk selanjutnya, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas masalah pasar. Sebelum kita menutup dengan doa, Bapak minta untuk mengembalikan posisi meja kursinya seperti semula. Seperti biasa, kita di akhir pembelajaran kepada ketua kelas silakan. Bersiap, berdiri. Beri salam pada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, pada Bapak dalam perjalanan kembali pulang, Bapak minta supaya dalam berkendaraan itu hati-hati dan jangan ngebut dan jangan kemana-mana, langsung pulang. Oke, terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.